mudah untuk menjalankan. Nah, tapi saya insya Allah Bu Lucy mau, karena Bu Lucy selama dengan saya selalu mau mendengarkan. Mendengarkan ya. Saya berharap walaupun nanti sudah direktor, mau mendengarkan tapi juga mau melaksanakan. Tidak hanya mendengarkan saja. Tidak juga menampung saja gitu. Jangan terlalu bangga dengan profesor tapi tidak berkualitas. Ini yang paling penting. Justru kualitas profesor itu benar bentukan bahwa dia adalah seorang profesor yang bisa melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, makanya mencari WR2 nanti adalah yang sudah berpengalaman, paling tidak pernah di WD2 itu. Jadi dari mulai dasar dia ngerti apa yang dikelola itu. Kalau tidak sama sekali ya kacau gitu. Pendidikan itu juga dalam WR1 gitu ya. Nanti mencari seorang yang pernah jadi dekan atau penyelidik di satu lah ya paling tidak. Sehingga tahu bagaimana ini, atau ketua jurusan itu yang mungkin sudah mengerti dalam akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa Gunsan Talk, kembali dengan saya Ferdi Gunsan. Kali ini saya mengunjungi rumah kediaman Profesor Sugeng di Bandar Lampung. Beliau masih sehat, ternyata masih gagah, masih aktif ya, masih muda lah menurut saya nih. Belum 60. Alhamdulillah. Jadi pemirsa Gunsan Talk, ini kita masih lanjut soal terpilihnya Profesor Lusmelia Apriani sebagai rektor terpilih untuk periode 2023 dan 2027. Ada yang ingin saya tanyakan dengan rektor periode 2008 Rob ya, sampai 2015 ya? 2007 sampai 2015. 2007 sampai 2015. Beliau ini juga 2 periode dan jadi rektor pertama di periode pertama itu umur 49. Jadi sangat muda. Kalau sekarang ini kelihatannya makin senior nih jadi rektor. Artinya beliau punya kemampuan, mungkin komunikasinya bagus atau seperti apa di saat itu yang perlu juga dicontoh nanti untuk kepemimpinan ke depan. Prof Sugeng sehat, Prof? Alhamdulillah. Prof, mungkin ada ucapan atau apa yang bisa diberikan atau kesan dan pesan terhadap Prof Lucy yang terpilih jadi rektor sekarang. Alhamdulillah untuk Bu Lucy, selamat menjadi rektor Universitas Lampung untuk periode yang akan datang, dan saya yakin bahwa Bu Lucy bisa mampu melaksanakan itu karena Bu Lucy punya pengalaman di fakultas dari program studi sampai dekan, kemudian juga wakil rektor 4 dulu. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan baik. Kita tahu bahwa Universitas Lampung ini masih dalam perkembangan yang tentunya pesat dengan akreditasinya yang A, mungkin bisa dipertahankan untuk tetap itu, dan semua program-program studi yang ada di Universitas Lampung bisa menjadi akreditasi unggul atau A. Secara saya itu yang paling penting. Oke, Prof. Nah, Prof, Prof Sugeng di 2 periode tentunya banyak pengalaman. Prof Lucy kemungkinan untuk kedua periode agak sulit, bukan agak sulit, memang sulit, umur udah liwat ya, Prof. Dari ya? Usia ya, umur 60 ya. Nah, pengalaman-pengalaman apa saja yang bisa menjadi bahan untuk Prof Lucy memimpin ke depan dengan adanya keadaan bermasalah yang seperti kemarin ini, Prof? Ya, tentunya Bu Lucy harus banyak turun ke bawah, memperhatikan orang-orang dalam ini, kebutuhan mereka kita perlukan, tidak hanya dosen tapi juga karyawan dari tingkat rendah, karena itu yang mendukung kita sepenuhnya di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Tanpa dia kita agak sulit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga dalam program akreditasi tadi juga perlu diperhatikan untuk hal-hal yang harus didukung untuk keperluan daripada program studi maupun dari fakultas. Nah, kebutuhan mereka memang harus diperlukan. Nah, kemudian juga dalam peningkatan yang lain ini yang paling penting juga, karena sekarang ini sedang program profesorship. Tentunya bagi mereka yang mau profesor kita perlu dibantukan, perlu dianggarkan, apalagi untuk Scopus dan sebagainya. Ini penting sekali Bu Lucy ya, Scopus ini. Sekarang ini menjadi problema mereka, belum bisa menjadi profesor karena akreditasinya tidak terskopus dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan sekali kan. Tanpa itu agak sulit kita untuk mendapatkan profesor lebih banyak. Jangan terlalu bangga dengan profesor tapi tidak berkualitas. Ini yang paling penting. Justru kualitas profesor itu benar bentukan bahwa dia adalah seorang profesor yang bisa melaksanakan tugas
Tridharma perguruan tinggi ya, penelitian, pendidikan dan pengabdian yang harus paling penting juga. Jadi bagaimana kita meluluskan seseorang itu dengan kualitas, dengan kerendahan. Dan ini juga mengajak kepada para dosen supaya jangan nggak lulusnya 4,0 tapi nggak ngerti apa-apa. Itu justru dengan yang IPK mungkin 2,6, 2,7, tapi dia mengerti. 2,8, tapi dia mengerti apa yang dia tanggung jawab. Itu loh, itu bahwa dia adalah sarjana kedokteran yang mampu melaksanakan tugas, menyuntik, ini sembuh. Kemudian sarjana pendidikan, bagaimana mendidik anak yang tidak bisa menjadi bisa, itu paling penting. Kalau yang bisa menjadi bisa itu nggak masalah. Termasuk juga produk-produk pertanian, ekonomi, fisip dan sebagainya, itu paling penting sekali. Oke, Prof, bagaimana dengan pengelolaan keuangan, kemudian tadi soal profesor akademis itu agar dosennya lebih meningkatkan, kemudian mahasiswanya juga lebih meningkatkan. Terus dengan pengelolaan keuangan ini harus seperti apa? Apakah sekarang ini sudah baik gitu, Bro? Nah, sebetulnya pengelolaan keuangan itu sebetulnya mudah sebetulnya kalau mau dilakukan, karena itu tanggung jawab PR2 ya. Nah, makanya mencari PR2 nanti adalah yang sudah berpengalaman, paling tidak pernah di WD2 itu. Jadi dari mulai dasar dia ngerti apa yang dikelola itu gitu. Kalau tidak sama sekali ya kacau gitu, tapi ngerti jadi gitu. Terus kemudian bisa bekerja sama dengan kepala biro. Nah, karena kepala biro keuangan di bawahnya kepala biro, Prof, ya kepala biro keuangan lembaga itu kan di bawah WD2 itu koordinasinya. Nah, itu banyak belajar dari situ, dan sub keuangan yaitu yang paling penting. Ini betul-betul harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, nggak ngerti. Kalau saya dulu santai kok, mohon maaf dengan jalan sistemnya Bu Lastri udah ada, tenang, udah pengalaman di zaman Pak Muhajir, dia tahu. Saya justru kipe-kipe dalam arti kipe-kipe menjalankan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu. Nah, kemudian untuk soal pendidikan itu juga dalam BR1 gitu ya, nanti mencari seorang yang pernah jadi dekan atau penyelidik di satu lah ya paling tidak, sehingga tahu bagaimana ini, atau ketua jurusan itu yang mungkin sudah mengerti dalam akademik soal proses rekrutmen juga itunya, bagaimana mendidik ini untuk proses rekrutmennya supaya tahu betul. Jadi dia tahu betul, jadi seorang rektor tinggal kipe-kipe gitu, jadi perjalanan itu berjalan gitu. Dulu saya pernah WD1 lah Pak Asriadi itu R1-nya, karena udah tahu betul dia dalam operasional itu. Jadi tinggal gini. Pernah mengalami di tingkat fakultas. Dia udah pernah mengalami gitu. Jadi tinggal nambahin aja kekurangannya. Agar memudahkan untuk kerjanya, Prof ya. Betul. Kita belajar dari universitas lain, memberi contoh kepada dia. Dia sudah pernah pengalaman di dalam negeri, tinggal menambahkan gitu loh. Jadi kalau misalnya 7 tinggal tambah 1, 8, selesai. Itu semuanya bisa berjalan dengan. Nah, ini saya pesan Bu Lucy, apalagi Bu Lucy pernah menjadi dekan kan, pengalaman dekan itu mempunyai WD1 dan sebagainya itu bagaimana operasional pendidikan itu jangan sampai kecelakaan itu terjadi lah gitu ya. Ini seperti ini saya juga kaget juga sebagai walaupun saya bukan alumni Universitas Lampung, tapi darah dagingku di Universitas Lampung ya, dari mulai kerja sampai dapat master, dapat doktor, bahkan profesor, semua di Universitas Lampung. Yang ini adalah tanah negaraku, apalagi saya putra Lampung ya, kelahiran Lampung, yang harus bagaimana bangun Lampung dengan seutuhnya. Itu yang harus paling penting sekali. Nah, soal take home pay ya, pendapatan dari dosen ataupun rektor atau wakil segala. Jadi itu sebenarnya sudah cukup ya, Prof ya. Kalau saya bilang ya, pendapatan nggak perlu cari cewek-cewek lain gitu dari belakang atau apa gitu yang nggak legal gitu menurutnya. Pendapatan seorang dosen itu banyak ya sebetulnya ya, melalui riset ya, melalui ya kerjasama dengan lain itu apalagi negara kita dengan bantuan-bantuan bantuan banyak dari kementerian itu, penelitian melalui universitas tentunya ya. Nah, ini harus diperhitungkan. Apalagi kalau sekarang profesor itu ada tunjangan profesi 1 kali gaji, tunjangan kehormatan 2 kali gaji. Terus ada lagi sekarang Raymond. Nah, itu Raymond juga cukup gede itu yang dilakukan oleh dosen ini, cukup gede. Nah, tambahan yang lain ya bisa saja. Kalau saya dulu memang tidak punya kerjaan mengajar lain, malas saya, lebih baik mencari riset. Nah, karena dosen itu adalah Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian ya. Nah, pendidikan kita bisa kerjasama dengan yang lain. Kita memberi jualan kepada dinas, kepada menteri, ini perlu diteliti karena ini nih. Kalau kita dapat proyek itu kita bisa lakukan ya. Nah, kemudian pengabdian masyarakat, pembinaan masyarakat di seluruh Indonesia, di Provinsi Lampung aja lah masih banyak yang kita harus. Pernah juga kan di penelitian ya. Ya, itu kegiatan itu sangat penting sekali itu. Itu. Nah, dari situ saja sebetulnya seorang
seorang dosen itu normal bisa kipah-kipes gitu ya. Tidak harus, apalagi nanti rektor, waduh udahlah segala macamnya itu udah ada gitu. Jadi tidak udah tertinggi ya. Eselon berapa, Prof? Kalau rektor eselon 1. Eselon 1. Iya, eselon 1 lebih tinggi dari sekda. Dari sekda provinsi ya? Lebih tinggi. Iya, udah di dirjen ya? Dirjen ya? Sama dengan dirjen. Sama dengan dirjen. Iya. Artinya pendapat sudah sangat lebih dari cukup lah ya. Saya katakan kipe-kipe. Seorang rektor itu kipe-kipe dah itu ya. Lebih tinggi dari sekda. Karena itu setara gubernur kan? Setara gubernur. Setara gubernur iya. itu, setara gubernur. Jadi model-model seperti itu kita bisa lakukan lagi, kerjasama. Nah, kerjasama dengan kabupaten di Provinsi Lampung tolong diperketat dan diperkuat gitu, karena kita tidak akan bisa bangun Universitas Lampung tanpa bantuan Bupati dan Gubernur Provinsi Lampung. Karena kita ada di wilayah Provinsi Lampung. Suka tidak suka Universitas Lampung itu berada di bawah Gubernur Lampung dalam koordinasi kepemerintahan. Jadi harus bermitra. Kerjasama dengan mahasiswanya, dengan para kabupaten. Kita melakukan KKN nanti di kabupaten. Nah, kerjasama itu indah sekali. Justru kita minta bantuan Bupati itu bagaimana membangun Unila ini. Nah, itu kita nah, bagaimana mahasiswanya kita kalau nanti keterima di Universitas Lampung bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing, membangun kampung halamannya itu sangat penting. Nah, Prof, waktu era Prof Sugeng itu belum ada 35% hak menteri ya? Belum. Itu di era siapa? Pak Asriadi ya, Pak? Ya, akhir saya kalau salah jabatan. Oh, di awal Pak Asriadi ya. Jadi di kepemerintahan Jokowi yang ada 35% itu. Nah, Prof, bagaimana soal guru besar nih? Ini saya dengar-dengar guru besar ini sudah nggak usah ngurusin kampus, profesor itu segala. Jadi ilmiah aja. Soal ilmiah aja. Bagaimana pendapat? Karena kemarin saya ngobrol sama Prof Muhajir, dia bilang harus ini dimanfaatkan guru besar itu, kemudian ada senat guru besar apa ya seperti itu. Gimana, Prof? Nah, itu dulu awalnya kita sebetulnya sudah mempunyai senat guru besar, itu sudah ada programnya ya. Tapi saya nggak tahu begitu saya lengser itu tidak dilaksanakan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan besok yang akan datang ada. Jadi tetap ada senat universitas dan ada senat profesor, senat guru besar yang membantu dalam perjalanan universitas ini. Itu penting sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa universitas rektor itu tetap punya kewajiban kan, tridharma itu, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Pengajaran tetap kan, mengajar di Universitas Lampung itu tetap aja, termasuk justru dengan nama profesor itu bisa membawa Universitas Lampung kemana-mana. Saya bisa keliling dunia karena profesor membawa Universitas Lampung, dosen Universitas Lampung kemana-mana itu. Nah, itu perlu sekali dilakukan itu. Nah, pembinaan rektor itu tentunya juga membawa bagaimana yuk para profesor yang masih aktif, yuk lakukan kegiatan sepenuhnya. Nah, termasuk di dalam riset, kalau dia tidak dapat dari luar, lembaga penelitian nanti memberikan kepada profesor ini, kalau saya menurut sih jatah lah ya, profesor itu diberikan penelitian dan pengabdian masyarakat itu. Kenapa tidak bisa mampu supaya dia aktif di dalam kampus melakukan penelitian, tidak keluar. Nah, sekarang kan ada profesor yang katanya nggak di Universitas Lampung, di luar terus risetnya, bakal dicabut dari sedih saya. Saya termasuk sedih gitu. Ya, karena kan setelah dia tidak aktif ini punya jabatan, artinya dia cuma mengajar ya. Artinya ya bukan pensiun ya, Prof. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Iya, justru harus rektor itu harus mengajak profesor kembali ke kampusnya. Ayo bangun kampus kita di mana kita dapat profesor dari kampus tercinta Universitas Lampung. Itu yang harus dibangun. Nah, caranya rektor mengajak, memberi fasilitas tadi itu. Merangkul. Ya, merangkul. Istilah di politik itu merangkul. Memerintahkan ketua lembaga nanti siapa gitu, tolong itu profesor itu diberi penelitian ini, apa kelanjutan dia, bidang ilmunya apa, terus itu. Jadi biar kompak ya antara senior dan junior nih, ada kekompakan bersama. Walaupun dalam pelaksanaannya mungkin profesornya itu tadi hanya mengkoordinasi, tapi dia membina calon profesor juga, doktor, master di bawahnya. Dengan itu pengalaman profesor ini ya. Dia profesornya itu pakai ini ya, mimpin yuk gini-gini, tapi dia aktif di dalam kampus. Nah, keberhasilannya dia adalah memimpin juniornya kan, juniornya jadi profesor juga, jadi aktif. Wah, saya ikut ya, saya ikut Prof Sugeng penelitian gini-gini, enak dengan mengajarnya gini-gini, alhamdulillah kan, seperti itu. Seperti saya sampai sekarang masih punya dari mulai Pak Muhajir itu, Repong Damar Krui sampai sekarang masih dalam penelitian. 2 plot permanen di Pamungan dan Gunung Kemala. Itu peninggalan Perancis dari profesor diserahkan kepada saya pada waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah, termasuk Bu Lucy ini yang selalu memberi plot penelitian di Repong Damar.
Jadi kita dengan masyarakat sana enak sampai sekarang. Bukan hanya untuk dosen, tapi juga untuk mahasiswa, praktek umum di sana, pengabdian di sana dan sebagainya. Masyarakatnya udah terima dengan senang hati. Oke, pemirsa Gun Santok, kita sudah dengar pendapat beliau bagaimana nanti ke depan untuk Prof. Lucy, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Persoalan-persoalan kemarin itu bisa diperbaiki, yang kalau kata Prof. Marjir marwah, tapi soal lain-lainnya bisa ini dengan kerjasama yang baik, tentunya menempatkan ahli-ahlinya ya Prof ya, sesuai bidang yang sudah berpengalaman agar lebih mudah untuk menjalankan. Nah, tapi saya insya Allah Bu Lucy mau, karena Bu Lucy selama dengan saya selalu mau mendengarkan, mendengarkan ya. Dan saya berharap walaupun nanti sudah direktor, mau mendengarkan tapi juga mau melaksanakan. Tidak hanya mendengarkan saja, tidak juga menampung saja gitu. Prof. Sugeng, di akhir bincang kita yang sangat sedikit ini, mungkin ada closing statement atau seperti apa untuk masyarakat juga, untuk yang lain, silakan. Selamat, sukses, dan saya berharap dengan kepemimpinan Bu Lucy ini tadi saya katakan perempuan pertama jadi Rektor Universitas Lampung, mari kita dukung di Sivitas Akademika dan Karyawan Universitas Lampung. Kemudian juga kepada masyarakat Lampung, bagaimana Universitas Lampung ini yang memakai nama Lampung bisa dikembangkan ya. Universitas negeri pertama ya. Iya, Lampung ya. Tahun 65 kita berdiri, kita bangun betul, kita kebersamaan. Kembali lagi saya titip betul kepada Bu Lucy itu supaya tetap kerjasama dengan Gubernur dan Kabupaten Provinsi Lampung. Itu adalah prioritas karena kita berada di Lampung yang kita cintai ini. Tanpa kita agak sulit. Jangan sampai, bila perlu jangan sampai, saya dulu mencadai bagaimana orang-orang Lampung jangan kuliah di luar. Bisa di Lampung sendiri kita bangun. Karena sekarang udah 60% loh Prof, dari luar tuh lebih banyak gitu kan. Iya, kita bisa lebih bagus lagi lah yang akan datang. Saya yakin, karena kan orang Lampung tahu tentang Lampung sendiri. Yang paling mengerti kita adalah ya kita ini ya, mulai dari ujung sampai dalam-dalamnya gitu. Oke, Prof. Sugeng, terima kasih banyak sudah memberi kesan dan pesan terhadap Prof. Lucy sebagai rektor terpilih 2023 dan 2027. Pemirsa Gun Santok, demikianlah bincang ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya nggak berkenan untuk Prof. Sugeng, dan kepada pemirsa lebih kurangnya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suksesnya.